Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osani Ridwana dengan NIM 0533255754 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit mengenai pengerjaan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini pertama kita lihat soalnya terlebih dahulu. Pada soal tugas nomor 3, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pembahasan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik ketiga ini, mahasiswa perlu membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Pada tugas ini, pada tugas praktik 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom halaman dalam bentuk view komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian sebajar teman-teman. Di sini kita dapat lihat struktur proyek, file dan folder untuk tugas praktik 3 sebagai berikut. Lalu kita diminta untuk membuat dua halaman. Pertama, halaman stok bahan ajar, di mana menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh daerah, bisa menggunakan tabel, list, atau bentuk lain, di mana daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut: kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, dan status. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, di mana terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdapat fitur yang hanya menampilkan jumlah stok, terdapat fitur stok yang menggunakan berdasarkan judul. Ini fitur filter dapat diset ulang. Terdapat fitur di Vue.js di mana filter tidak perlu merecompute kembali, implementasikan independent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan daerah, baru akan memunculkan filter kategori mata kuliah. Lalu menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol atau tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau. Memberikan stok menipis dengan kesan adanya warning atau teks berwarna orange, lalu kosong dengan kesan adanya bahaya atau teks berwarna merah. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru. Terdapat fitur juga untuk memberi data bahan ajar baru melalui formulir. Terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui Lalu halaman kedua, di mana kita membuat tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status penilaian delivery order bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur menambahkan input delivery order seperti biasa. Lalu terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Kurang lebih seperti itu soal pada tugas 3. Pertama, di sini dapat dilihat struktur file dan folder sesuai dengan apa yang soal diminta. Di sini saya menggunakan komponen juga, dimana agar nanti menggunakan single file sehingga tidak memerlukan banyak file HTML. Sini saya juga menggunakan membuat file API.js, di mana di sini melakukan dummy data sesuai dengan JSON agar bisa diproses nanti di aplikasinya. Saya juga mengimplementasikan komponen di sini. Beberapa adalah seperti stock table. Di sini komponen stock table untuk menampilkan table, data stok, dan lain-lain. Lalu tracking view, di sini juga saya menggunakan komponen untuk data-data tracking, dan order di sini juga memakai komponen untuk membuat order delivery. Lalu status batch di sini akan menampilkan tentang status safety stock. Lalu app model juga saya menggunakan komponen. Setelah membuat komponen dan data dummy di API, saya juga membuat app.js, di mana ini berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen tadi, data-data tadi, dan tampilan indeks HTML agar nanti bisa menampilkan aplikasi sesuai dengan apa yang ingin ditampilkan atau dibuat. Ini saya membuat indeks di mana untuk menampilkan halamannya.
Ini ada untuk halaman stock table, untuk halaman tracking. Di sini saya juga membuat codingnya. Lalu di sini saya langsung saja membuka website yang telah dibuat. Di sini tampilan awalnya sudah menampilkan stok bahan-bahan ajar, sudah mengarahkan tabel. Ini juga lengkap dari kode judul, kategori, rute daerah, lokasi rak, harga, stok, status, dan action yang kita bisa lakukan pada data. Misalnya kita tambah bahan ajar baru di sini dengan contoh. Stoknya misalkan kita isi 10, lalu save 10, harganya 50.000, kita simpan. Di sini berita berhasil dan statusnya juga ya. Kita coba untuk filter dan sortnya. Di sini kita filter dengan rute daerah Jakarta saja, lalu kita masukkan dengan MK wajib, maka akan menampilkan angka wajib. Itu juga yang pilihan karena di sini tidak ada maka tidak ditampilkan. Lalu semua kategori saya juga bisa urutkan sortingnya dimulai dari stok terkecil hingga harga termurah. Lalu kalau kita ambil rute daerah lain, maka kategorinya akan meriset ke semua kategori. Lalu kita balik ke Smoothie dan kita bisa menampilkan data yang menampilkan stok menipis saja misal, dan kosong di sini juga bisa. Lalu untuk mengedit ini bisa kita buat ganti menjadi informasi, disimpan, ini berhasil berubah. Lalu kita juga bisa mendelete data tersebut. Lalu setelah di Stock Manager kita bisa ke Tracking DO. Di sini ditampilkan dengan data trackingnya. Lalu kita bisa membuat data baru. Di sini juga otomatis nomor DO barunya kan otomatis, karena tadi di data ada 0001, sekarang ada 002. Contoh nih mahasiswanya kan, lalu nama langsungnya, ekspedisinya reguler. Nah di sini kita pilih USDR, baru muncul harga dan isi paket dari paket yang kita pilih. Lalu tanggal kirimnya kita ganti jadi misalkan tanggal sekarang, proses order. Ini kita berhasil memasukkan data baru, dan di sini kita bisa mencari berdasarkan di folder. Kita lihat nah, di sini muncul hanya data yang kita. Lalu coba dengan NIM. Nah ini juga berhasil dengan NIM saja, dengan nama Budi. Ini juga berhasil. Maka cukup sekian penjelasan atau presentasi dari tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web oleh saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.